Hari ini saya berada di kediaman Ibu Rambu Ciko. Ibu Rambu Ciko adalah pengusaha muda sukses di Sumba Timur yang bergelut di dunia tenun ikat sebagai wirausaha yang sukses dan mandiri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, untuk sekarang yang memang belum mengenal saya itu Rambu Ciko di Galuh, RT 13 RW 05, Kelurahan Predium, Kecamatan Tambera. Awal mulanya saya itu menjadi penenun, itu saya sudah mewarisi darah seni dari orang tua saya. Saya belajar menenun itu dari belajar menggulung benang, bukan belajar menenun dulu. Pertama belajar menggulung benang dulu, karena dalam menenun ini ada memang kita sebagai tergantung usia umur. Jadi dalam bekerja tenun itu kita tidak bisa memaksakan kemampuan otak kita. Jadi semacam dari umur 7 sampai 8 tahun kita baru bisa belajar menggulung benang. Nah, dari saya melihat orang tua saya bekerja menenun, dari situ saya baru melihat saya sudah bisa menenun, dan akhirnya dari beberapa tahap proses sampai saya bisa menjadi, kalau dibilang sekarang ya, dosen tenun lah. Jadi saya sudah menguasai semua proses tenun ikat. Jadi itu awal mulanya saya belajar tenun itu memang dari orang tua. Terus sekarang banyak yang bilang kenapa kain Rambu Ciko itu sangat mahal, dan ini yang saya perlu klarifikasi untuk semua teman-teman yang selama ini banyak sekali mengatakan bahwa tenun ikat Rambu Ciko itu sangat mahal. Nah, mahal kain tenun ikat Rambu Ciko itu dilihat dari proses pembuatannya. Lebih banyak saya proses itu yang pewarna alam. Yang pewarna alam itu yang saya bikin adanya yang 5-6 bulan selesai. Nah, itu saya produksi, dalam satu kali produksi itu saya dapatnya 2 lembar saja. 2 lembar saja itu, nah itu karena kita orang Sumba itu kain-kain seperti itu, yang seperti yang saya bilang tadi 2 lembar itu dapat semua, dari tingkat warna, tingkat ketajaman, tingkat motif, semuanya dapat. Jadi saya produksi 2 lembar itu untuk dipakai ke lambung. Biasanya untuk laki-laki itu satu untuk selempang di atas, satu untuk ke lambung di bawah. Jadi itu saya bikin khusus. Jadi itu pasti mahal karena proses pembuatannya yang cukup lama. Nah, ada juga kain-kain dengan yang harganya relatif lebih murah. Nah, memang pewarna alam, tapi itu dalam satu kali produksi kita dapatnya 8-10 lembar. Jadi harganya pasti murah. Jadi kenapa kain Rambu Ciko itu mahal ya? Karena dari proses tadi yang saya ceritakan, bahwa dalam satu kali produksi Rambu Ciko itu hanya mendapatkan 2 lembar dalam tempo 6 bulan. Jadi itu saya mau klarifikasinya di situ. Jadi kain-kain Sumba yang warna alam yang seperti saya buat ini yang premium. Jadi khusus untuk dipakai oleh orang-orang yang memang seperti pejabat tinggi, petinggi negara lah. Jadi itu saya khusus buat untuk kelas-kelas atas. Jadi ada memang kain yang memang dibikin dengan harga relatif lebih murah, dan itu prosesnya sama, cuman dalam satu kali produksi kita dapatnya 6-8 lembar. Nah, kain-kain warna alam yang saya produksi inilah yang menandakan status sosial orang yang pakai itu seperti apa dari kain yang ia pakai. Karena ini adalah budaya kita orang Sumba, dan bukan hanya untuk kita pakai atau untuk kita jual saja, tetapi ini adalah kain untuk warisan untuk anak gadis yang akan berpindah ke rumah mertua. Karena itulah yang menandakan status sosial menantu yang mereka ambil itu seperti apa dari kain yang ia bawa, warisan yang ia bawa dari orang tuanya. Karena itu juga yang melambangkan, di situ mertua akan mengetahui bahwa bagaimana rasa sayang orang tua terhadap anaknya itu dari kain yang ia bawa ke rumah mertua. Jadi seperti itu cerita tentang tenun ikat Sumba.
Keinginan terbesar saya selama ini yang memang belum terkabul, ya belum tercapai sampai saat ini. Jadi saya itu memang lagi gencar-gencarnya ingin supaya tenun ikat Sumba ini tidak punah. Karena saya membuat tenun ikat Sumba ini, saya ambil dari filosofi budaya orang Sumba. Saya tuangkan di dalam selembar kain untuk mengingatkan kembali kepada anak cucu kita nanti bahwa cerita ini dari dulu sampai sekarang itu masih kita pakai. Jadi keinginan terbesar saya adalah ingin membangun satu sekolah di mana sekolah itu akan saya didik anak-anak dari usia 4 tahun sampai 25 tahun supaya anak-anak Sumba itu, apalagi yang masih mewarisi darah seni dari orang tuanya itu, mereka tidak perlu lama untuk belajar. Mereka hanya bisa melihat saja, mereka sudah bisa menangkap. Jadi saya ingin membangun satu sekolah di mana itu nanti ada banyak sekali anak-anak kita, anak-anak Sumba Timur, supaya tenun ikat Sumba Timur ini jangan punah. Itu cita-cita saya ke depannya. Jadi saya mohon dukungan-dukungan dari teman-teman, dukungan dari pemerintah pusat juga supaya bisa mendukung kegiatan yang akan saya cita-citakan ini. Oke, di NTT ada 5 kabupaten yang termasuk dalam kategori keluarga miskin ekstrim, termasuk Sumba Timur di urutan nomor 3. Apakah Ibu pernah mendengar tentang kemiskinan ekstrim? Pernah mendengar. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai pengusaha muda yang sukses dengan status Sumba Timur yang masuk dalam kategori keluarga miskin terekstrim di NTT? Sangat miris dan memprihatinkan. Kalau dilihat sebenarnya sebetulnya kita itu tidak miskin, kita itu sangat kaya dengan potensi-potensi alam yang kita punya itu. Kita bukan orang Sumba yang miskin, kita itu sangat kaya. Sebenarnya apakah data tentang keluarga miskin itu benar-benar sesuai dengan data dan kenyataan yang ada? Atau bagaimana menurut Ibu Rambu? Sangat tidak sesuai. Mengapa Ibu Rambu mengatakan demikian? Karena itu mengarah kepada apa yang saya alami saat ini, pada saat-saat kemarin, di mana saya itu mendapatkan beberapa bantuan, seperti contohnya saya mendapatkan PKH, BLT, bantuan beasiswa anak. Kalau dilihat ya masih ada di sekitar kita yang masih sangat membutuhkan, yang masih sangat layak untuk mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah. Bantuan-bantuan tersebut menurut saya sudah tidak layak untuk keluarga saya, karena saya sudah merasa mampu dan saya sudah mandiri dengan usaha yang saya punya, dan saya keluar dari bantuan pemerintah sudah 2 tahun ini. Oke, baiklah. Terus apa harapan Ibu Rambu Chiko dan keinginan tentang hal ini? Harapan saya untuk pemerintah daerah agar petugas RT, RW, kelurahan, kecamatan harus mendata keluarga miskin yang memang betul-betul tepat sasaran. Keinginan saya, marilah kita kembali ke budaya filosofi kita sebagai orang Sumba. Seperti kata orang tua dulu, milandakarai lurinda pandiamang. Kita itu sebetulnya sangat kaya dengan potensi yang ada. Contohnya, kita punya lahan yang bisa kita garap. Yang tidak punya lahan, ada kerja lain seperti menenun, beternak, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Marilah kita sebagai orang Sumba Timur yang merasa kita sudah mampu dan mandiri, agar kita tidak masuk dalam daftar sebagai keluarga miskin yang menurut saya itu yang merasa mampu, mereka tidak pantas untuk mendapatkan bantuan. Semua itu untuk kita bisa keluar dari zona-zona yang tidak nyaman, seperti kemiskinan ekstrim, stunting, gizi buruk, dan lain-lain. Kalau tanggapan saya, pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang dipimpin oleh Bapak Christopher Praing saat ini sungguh sangat luar biasa. Dan Ibu Bupati sebagai Ketua Tim PKK Kabupaten Sumba Timur, yaitu Ibu Merliati Simanjuntak, saya sangat kagum dengan kerja beliau, dengan kerja kerasnya dalam menangani stunting, kemiskinan ekstrim, dan gizi buruk.
Salut buat tim PKK Kabupaten Sumba Timur. PKK mantap melayani tanpa pamrih. Di rumah beliau juga terpajang beberapa foto para petinggi negara dari pusat dan provinsi, seperti foto Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan para artis. Dan pada tanggal 21 April 2022 ini, beliau menjadi utusan Kartini dari Sumba Timur ke Jakarta untuk menerima sebuah penghargaan. Benar-benar salut sebagai pengusaha muda yang sukses dari Sumba Timur.